Selamat pagi dan selamat hari Minggu sahabat Fresh Juice. Perkenalkan, saya Anastasia Agustini, member grup OMK DFJ Fellowship 18 dari Tangerang. Pada hari ini, Minggu 20 Juni 2021, kita akan mendengarkan renungan spesial edisi OMK yang akan dibawakan oleh Kak Albertus Gregoritan dari Jakarta, yang juga merupakan admin grup WhatsApp OMK DFJ Fellowship 18. Yuk kita dengarkan bersama. Halo sahabat orang muda Daily Fresh Juice. Pada hari ini kita memasuki hari Minggu biasa ke-12. Meski sekarang masa biasa, kita tetap harus menjalaninya dengan luar biasa dong pastinya. Yuk kita dengarkan Yesus sejenak yang menyapa batinmu lewat Injilnya hari ini. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat muda yang terkasih, apa yang dialami para murid dalam Injil hari ini tentu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin saat ini kita adalah orang muda yang sedang berada dalam situasi dan kondisi badai. Misalnya, keluarga yang kurang harmonis, relasi dengan pasangan yang carut-marut, terjebak dalam pergaulan yang kurang sehat, yang rasanya ingin keluar tapi kok sulit. Atau belum selesai dengan diri sendiri alias belum bisa menerima keadaan, terutama kekurangan yang ada pada diri kita. Ibarat doa litani nih, rentetan masalah hidup gak ada habisnya ya guys. Kata orang, badai pasti berlalu. Tapi kok ini terus aja badai? Angin sepoi-nya kapan? Dalam situasi itu, kita seperti para murid yang memanggil-manggil Yesus supaya bangun dari tidurnya. Ada saat di mana ketika kita berdoa, kesulitan yang sedang kita hadapi bisa terselesaikan. Namun ada juga saat di mana kita sudah doa segala jenis ragam, mulai dari rosario, novena santo ini dan santo itu, bahkan sampai doa yang tak sanggup lagi terucap. Masalah itu juga tidak selesai. Tuhan sepertinya tidak peduli, seperti sedang tidur. Ya, memang doa tidak sekejap menyelesaikan masalah seperti tukang sulap. Doa memberi kita kekuatan untuk menghadapi setiap masalah tersebut. Sahabat muda yang terkasih, sejujurnya saat ini saya sendiri juga dalam kondisi yang dialami para murid. Saya sedang merawat ibu saya yang sedang sakit di usia lanjut. Dengan sakitnya yang cukup serius dan kondisi kesehatannya yang tiba-tiba bisa drop dan kembali stabil membuat saya sangat khawatir. Apalagi di usia yang sudah menginjak 78 tahun ini, baru kali ini ibu saya sakit cukup serius.
Di usia senja, tentu saya sebagai anak berusaha sebaik mungkin mendampingi dan melakukan yang terbaik untuk pemulihan kesehatan beliau. Ada kalanya saya letih berdoa, letih fisik dan mental dalam proses ini, namun ibu tidak kunjung sembuh. Pada malam saya menulis renungan hari ini, saya membaca kisah seorang pejuang kanker di sebuah Instastory. Seorang anak muda yang sudah berkeluarga, masih amat belia. Namun, ia didiagnosa kanker melanoma stadium 4, yaitu sejenis kanker kulit yang paling ganas. Dalam perjuangannya melawan penyakit tersebut, hampir tidak pernah ada rasa putus asa. Ia selalu yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan. Dalam sakitnya, ia selalu memuji Tuhan itu baik dan teramat baik. Meski pada kenyataannya kondisinya semakin memburuk dan terus memburuk, ia tetap memiliki iman. Mungkin kita sampai bertanya, apakah dia waras? Setelah mengikuti kisahnya, saya menemukan kembali semangat dan harapan. Seperti kata-kata Yesus dalam Injil hari ini. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jangan cuekin aku, Tuhan. Begitu doa frustrasi kita ketika merasa doa kita rasanya tak kunjung ada jawaban. Tapi mungkin kita selama ini kurang peka melihat kehadiran Tuhan dalam masalah-masalah kita, yang amat sederhana sekalipun. Kita selalu berharap Tuhan selalu bangun dan standby kalau kita minta dan butuh sesuatu. Kita selalu berpikir bahwa Tuhan itu maha kuasa, maka pasti semua masalah saya bisa ia selesaikan dan semua yang saya minta pasti diberi. Kayak kantong ajaib Doraemon atau lampu ajaib Aladin yang bisa mengabulkan semua permohonan. Dalam setiap badai, Tuhan tidak menjadi superhero yang berdiri di depan kita, bertarung dengan musuh-musuh kita. Ia berjalan bersama kita, menggandeng tangan kita erat untuk melewati badai itu bersama-sama. Atau Tuhan malahan ada di belakang kita, memegang bahu kita sehingga seolah-olah tidak kelihatan, namun ia selalu ada bersama kita. Coba kita renungkan kembali kata-kata Yesus hari ini. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Sahabat muda yang terkasih, kini saya melihat senyuman dan tawa ibu saya di dalam kesakitannya sebagai kehadiran Tuhan yang amat nyata. Penghiburan Tuhan yang amat dalam untuk batin saya. Secara manusiawi itu tentu sulit diterima dan dipahami, tapi itulah peristiwa iman. So, jangan pernah menyerah dengan keadaan kita ya, tetapi yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu baik dan selamanya baik. Marilah kita tutup renungan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena lewat sabdamu hari ini, kami Engkau ingatkan kembali untuk selalu percaya dan tidak takut terhadap apapun. Karena Engkau selalu menyertai kami dalam segala situasi dan kondisi kami yang paling berat sekalipun. Saat ini, mungkin banyak orang-orang muda yang mengalami badai kehidupan, sehingga hampir kehilangan arah dan tujuan. Tuhan, kuatkan dan ingatkan mereka untuk tetap percaya. Dampingi mereka, supaya dapat melalui semuanya dengan baik. Jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Semoga dalam situasi yang tersulit sekalipun, mereka tetap mampu melihat kehadiran dan penyertaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Kak Greg yang telah membawakan renungannya pada hari ini. Untuk teman-teman orang muda yang ingin merasakan serunya bergabung di grup WhatsApp OMK Daily Fresh Juice, langsung aja daftar lewat DM di Instagram @salamfreshjuice. Sampai jumpa di renungan Fresh Juice spesial OMK selanjutnya ya. Tetap sehat dan tetap semangat. Salam Fresh Juice.